Bismillahirrahmanirrahim. Yang terlebih mengenal dirinya. Sekali lagi, hanya Tuhan yang terlebih mengenal dirinya. Artinya apa? Hakikat Tuhan itu hanya Tuhan yang tahu. Satu pun tidak diberitahu tentang hakikat diri Tuhan sesungguhnya. Nah, sekarang kita mengenal Tuhan melalui nurnya. Karena itu untuk mengenal Tuhan melalui nur, dengan nur inilah bisa mengenal Tuhan. Walau begitu, nur juga bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan berupa nur. Namun nur itu berasal dari diri Tuhan sendiri. Itu sudah dia harus paham, berarti kesan. Berarti kesan. Nah, menunjukkan kesan ini, jangan dicari lagi. Jangan dicari lagi ini, nanti yang padahal laisa. Dicari jangan, dibayang-bayangkan, jangan dikenali. Bulan sudah lalu, nak cari bulan lagi. Kata apa? Timbul manis. Nah, sekarang dia bawa sifat. Dia memang bukan sifat. Umpama jatuh gula, sifat manis. Jadi memang bukan sifat bukan jad, tapi sifat ini wujud sifat. Nah, jangan dicari lagi bukan. Nah, ini kisahnya jangan lagi dicari Allah Ta'ala tuh. Nah, pada bingung apa itu yang katakan laisa. Ini laisa juga ada suruh minggu, ada dalam sama, ada paham. Laisa itu kita artinya tidak ada yang serupa. Allah tidak ada yang sama, berbeda dengan makhluk yang mau. Jangan dicari lagi. Jad bukan sifat bukan jad, namun sifat wujud jad. Dan jad dan sifat ini tidak bercerai juga tidak bersekutu. Artinya bukan bercerai ada sifat, bukan bersekutu jad dan sifat bersatu, bukan. Jad dan sifat tidak bisa bercerai juga tidak bersekutu. Berarti sah. Siapa yang menduga menyangka dia namanya berartikan jad dan sifat ini bahwa bercerai atau bersekutu, itu syirik khafi. Syirik dah. Ingat biasanya laisa karena sudah nyata sifat. Namun tetap saja mengatakan sifat Tuhan. Nah, kita setelah kita mengenal Allah, kita mengenal Allah bukan nanti setelah kenal menjadi Allah, bukan nanti setelah kita kenal mengenal Allah, bukan nanti setelah kenal sama atau setara dengan Allah. Tidak, justru dengan mengenal Allah mengembalikan hak-haknya Allah. Banyak yang jadi perampok, beribadah harap jadi maling ini. Hanya sembahyang ke masjid bisa ada orang hilang. Maka sadar hati. Pahamlah ini contoh, pahamlah. Itu nabi ibadah tapi takui. Asal seorang nambah amal, asal seorang aja. Nah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, jika tidak karena karunia Allah,
jika tidak karena karunia-Nya Allah, jika tidak karena rahmat-Nya Allah kepada kamu sekalian, mazaka minkum, kagak ada yang berhasilnya lagi. Dan yang berhasilnya itu orang. Ada yang berhasilnya. Ya kan kasarnya ini ulumnya mengatakan kasar bukan menghina, supaya jelas biar selain menjung orang beristighfar. Umar tahu selain menjung apa? Walaupun fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadi abad, selamanya pada kaum berasa. Walakin Allah yuzaki man yasha, dan Allah akan membersihkan siapa yang dikehendaknya. Siapa yang dikehendaki orang yang dapat hidayah. Hidayah tadi mengenal diri melalui nur. Jadi nur itu nanti padahal Allah, nur itu nanti padahal rahmatullah. Yang ada kedapatan, ada harapan kita bersih. Mudah-mudahan buat bersih. Ini siapa yang bilang lagi kalau tadi? Walakin Allah yuzaki man yasha, dan Allah membersihkan kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi kita jangan bingung kenapa bocor ikan malah buat guru kata calon guru itu hidayah. Dia menjawab datang hidayah. Kalau dipaksa, jangan karena para rumah guru nampak keluarga di nomor guru, ya kan? Nyata dapat hidayah karena Allah. Jadi jangan terlalu ribut. Ini perkaranya tidak. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa Allah beri hidayah istiqomah. Begitu hidayah ini sebab untuk orang bisa selamat. Itu sebab. Yang ada namanya orang awal. Sebab ini kita bersih. Alhamdulillah. Nah sekarang boleh lanjutkan dulu mukadimah. Mukadimah ini sudah isi sebenarnya, cuma sampai mukadimah permukaan, tapi sudah isi. Bapak Ibu sekalian, perumpamaan atau contoh yang diberikan ini semata-mata untuk mendekatkan paham, bukan merendahkan kesucian Tuhan. Subhanallah, maha suci Allah dengan segala perumpamaan. Kalaupun diberikan perumpamaan contoh untuk mendekatkan paham, kadang-kadang Tuhan diumpamakan macam-macam kok. Mengarungi satu pada perumpamaan, tapi dengan perumpamaan yang ada supaya untuk mendekatkan paham itu aja. Nah sekarang, jadi untuk mengenal diri, hendaklah dia mengenal Nur Muhammad. Melalui Nur Muhammad dia bisa mengenal sebenarnya diri. Sekarang dengan diri, yang mengenal itu sebenarnya diri yang batin, bukan diri yang zahir. Nah jadi jangan yang terperangkap kalimat man arafan nafsahu faqad arafa. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Biarlah, nah salah. Jadi yang mengenal Tuhan diri yang batin, diri yang batin. Oleh karenanya Pak, untuk mengenal diri yang batin dulu, yang mengenal Tuhan itu diri yang batin. Nah untuk mengenal diri yang batin, haruslah diri yang zahir dia panahkan dulu kepada diri yang batin.
yang zahir berupa jasad, diri yang batin berupa ruh. Jadi yang kenal zahir diri yang batin, maka yang berdiri yang zahir supaya diri yang zahir ini kenal, harus dia panakan dulu kepada diri yang batin. Nah ini dalam kalimat, kita bisa nyampe berdua paham di dalam diulang-ulang. Nabi yang pernah belajar bukan menyalahkan guru dia dan cuma salahnya dia mampu mengaji. Kenapa? Awin sidin aja yang bertahan, sidin aja yang bertahan, sidinnya jadi kata kawin tentang mengaji dulu ya kan? Padahal beliau kayak gini ada kalau kata-katanya dari tiada menjadi ada, ini yang berbeda. Dari tiada menjadi ada. Sering kalau kita belajar tauhid dari ada kan kembali lagi belajar kan? Dari tiada kita ini menjadi ada. Nah sudah ada kembali tiada. Itu diri yang zahir kembalinya. Kalau diri zahir ini sudah tiada, panah, maka yang ada cuma diri yang batin. Diri yang batin, siapa diri batin? Namanya Muhammad. Nah ini nanti dikenali Muhammad. Kita sedang bicara hakikat Muhammad, bukan Nabi. Karena diri batin inilah yang dipadakan sebutannya Muhammad. Kalau ambil kisah, ambil cerita kayak kisah merek nomor kamu Muhammad, Nabi Muhammad ya. Nah ambil kisah nama dia Tuhan, nama kamu Tuhan Muhammad ya. Jadi diri batin saja Muhammad. Kalau diri yang batin itu Muhammad karena sudah diri zahir panah, jadi ini betul bukan? Berarti tubuh ini tubuh kita ketemu Muhammad kan? Tubuh Muhammad. Tubuh yang hancur hancur. Ada usah amal yang tubuh hancur. Berarti tubuh ini bukan tubuh kita, tubuh Muhammad. Berarti hati itu hati Muhammad. Sudah panah. Berarti nyawa itu pun nyawa Muhammad. Bahkan rahasia pun rahasia Muhammad. Ayo rasakan dulu jujur. Justru ini ilmu dasar siapa pemandangan ini dasar ini yang dibalik ketinggian ilmu. Ini justru ilmu dasar, bahkan paling dasar awaludin ma'rifatullah, awal agama kenal awal. Ya nama masuk ke pada posisi dasar fondasi supaya orang bertauhid. Kali ini perlahanan ketinggian Allah ya melihat pada anak ketinggian abina gilal abina sasan ya kalau kita ada sebuah yang ini yang salah pemikiran, yang mengaji fikih banyak sebenarnya. Jadi kita mengaji tasawuf sebenarnya karena dulu justru orang ingin diterima. Jangan nanti mengakuat namanya kayak yang masuk baris. Nah, ini tiga ini buatnya yang menjadi membuat biar
kendor ketinggian badannya, pina sesat, jangan pina gila. Lawan kalau pina harus berdiam. Iya, nanti biasa sedikit masuk panjang gitu. Sibuk ribut buahnya menentukan awal Ramadan dan 1 Syawal. Sibuk ribut tapi lo puasa berbeda ribut nangka puasa itu. Apabila puasa, apabila ada ributnya. Nah, berikut. Nah, puasa kembali Pak. Nah, sekarang kalau sudah dijolir, asalnya kita mengakui tubuh kita. Asalnya akui. Ngomong anggar-anggar. Ya, akui. Sekarang siapa tubuh Muhammad? Tubuh Muhammad inilah Pak Ibu yang dipadakan alam insan. Alam insan inilah yang disebut syariat. Ini sudah syariat, namun kok nyata mana lagi syariat? Gerak diam ini syariat. Kadang Betawi itu syariat diam ini syariat. Karena nyata. Bila Betawi syariat, bila Betawi kedua syariat. Ada dua. Jangan dari Betawi. Benar pada orang baik itu. Udah sebulan ini salah buat. Jadi nama tubuh Muhammad itulah disebut alam insan atau alam syahadat. Alam syahadat. Alam nyata. Nah, orang memadakan syariat. Nah, tubuh Muhammad kada lagi kita takui hati hati kita tuh. Hati Muhammad nah itulah alam ajisam. Alam ajisam inilah yang disebut malaikat. Nyawa Muhammad nah itulah yang disebut alam nisa. Lalu dinamakan hakikat. Rahasia Muhammad itu pula yang dikatakan alam arwah, alam ruh, lalu namanya ma'rifat. Jadi ini sudah sempurna. Syariat hakikat ma'rifat itu sempurna. Yang ribut, nah ribut ini mencari. Bila mencari berarti ada baik, ada bisik juga. Tahu ribut? Kalau bersyariat kan urusan. Nanti syariat mereka hakikat ma'rifat. Makanya dikenali. Jadi dibagi untuk alatnya Muhammad. Bicara men lah, boleh bikin bicara men. Ini memang salah ini. Langsung malam aku kita terus. Berapa tahun gila, berapa tahun. Jadi kan ada kenal gila. Kenapa kegilaan yang muncul ya? Mestinya kan ada belajar ini yang gila. Nah kegilaan yang muncul ya kan kadang yang belajar daripada kan gila. Nah dia itulah dunia terbagi. Kita kita teruskan. Lalu bagaimana Muhammad diri yang batin punya dia bisa berjumpa melihat Tuhannya? Haruslah dia panahkan lagi. Ada langsung panahkan malah proses perlu proses. Karena itu kalau kita melihat kesuksesan orang, jangan melihat saat sukses
lihat proses ngoyo kata-kata hari ini. Bujur, jangan lagi kamu guru kata-kata hari ini itu bukan. Jangan. Jadi jangan hanya melihat suksesnya orang, lihat prosesnya. Karena bagaimanapun orang yang ingin sukses harus berjuang. Karena tidak santai saja. Namanya langsung bisa aja. Lihat review orang. Jangan memandang saat suksesnya, prosesnya itulah. Jangan. Nah, ayo. Mana buah siapanya tuh? Ada tahu orang tadi lagi jam bulan. Jadi mungkin perlu proses kawan. Jadi jangan habis formal juga. Dan sini ini formal juga. Siapa lupa? Masih aja lagi. Nah supaya Muhammad bisa bertemu Tuhannya dan melihat wajah Tuhannya, maka dia harus panakan tubuh, hati, nyawa, rahasia kepada zat sifat asma dan nama Allah. Ini melalui rohani, melalui rasa. Kenapa? Karena Tuhan mulai sah. Kadang ulun melihat orang ulun melihat dia, nang bertemu Tuhan ulun lawan dia ada. Tuhan itu sudah dipadakan tanpa bentuk, tanpa rupa, dan tidak berdaun, tidak berrupa. Maka ya Pak, panakan tubuh Muhammad, hati Muhammad, nyawa Muhammad, rahasia Muhammad kepada zat Allah, sifat Allah, asma dan af'alnya Allah. Maksudnya ini supaya nyaman. Apabila tubuh Muhammad panah, maka jelas itu af'al Allah. Nah kayak apa supaya benar Allah? Nah makanya kita ini pandangan ini diubah. Kalau dia memandang dengan dua mata itu masih jauh dan jauh. Tapi kalau memandang dengan basiro, mata hati, mata batin, nah itu yang benar. Pandangan mata hati, basiro, mata jabal bu'adu ma'o'ah ada berusaha. Dan yang dipandangnya itu ada bentuk rupa ulang nama. Kalau dia dipandang lawan mata alam, nah ini bentuk berupa, tapi kudratnya kadang bentuk, kayak dia memandang kudrat, namun berarti tanpa bentuk, tanpa rupa itu Aisyah. Kadang mau disuruhkan tapi ada yang ada baca imam juga kamar dilakukan biru itu tangan menghadap puasa. Nah jadi dia tinggi dan ujung masih mata dan melihat banyak dusta. Jadi bila dia melihat sebagian dia meninggalkan dusta. Rambut ya, bacaan rambut, bacaan itu deh, tapi rambut, gerakan rambut ya, tapi rambut. Badan nonton rambut apa jadi baca rambutnya. Pada ini Tuhan, ia yang desa melamar anak orang. Melamar bunga semua desa orang berorder tuan tanah orang bahwa melamar lelaki yang tadi ditapon ini Tuhan aku yang melakukan apa ini menanak lawan anak polisi seperti ini ada bisa permainan
pemainan dikawinkan anak itu banyak. Dapat anak orang suki bunga desa emas 5 bulan haram. Dikawinkannya anak itu habis dikiawan. Kenapa begitu? Kudangan itu memang peringatan anakku dijual jujur dan jujur aja ada nama dan permainan maka itu kan bisa permainan monolog bisa bagaimana justru tidak bisa dulu harus nanti hati-hati lagi ada jujur dia yang bisa dunia ini dia tidak arahkan jangan bisa cuma jujur jangan bisa ada kacauan di guru mana jadi itu jangan kita di guru itu guru mana jadi itu contoh yang dibawa tujuan bisa nanti bisa pemain ini bisa justru pada bisa dulu anak harus habis tanam Indonesia juga ada modal mau duluan. Nah dia dengan batin ada berubah, ada berubah. Masya Allah. Kelihatan kalau nyata lah. Nah itu nama Laisa kami beli syai'un. Jangan dalil aja yang dibicarakan, jangan terjemah aja yang diucap. Ayo kita dapatkan supaya benar, paham betul. Saudara, kalau sudah demikian maka karena Muhammad ini paham, maka bokor dengan Tuhan. Nah kayak apa supaya Muhammad ini bokor dengan Tuhan? Bokor bilang ya dalam syair seseman. Coba buka lagi seseman bohong bilang udah kan ada penyairan ada alat nang tadi nang penyairan membaca syair seseman nang apa namanya kan syair itu beberapa macam selain nang ya ada nang isinya itu seseman bohong dan kayak apa supaya bohong ketika Muhammad tadi dia panah tubuhnya kepada Allah, hatinya kepada asma Allah, nyawanya kepada sifat Allah, rahasianya kepada zat Allah, maka dia menjadi bohong. Kesimpulan dari bohong bagaimana? Muhammad yang batin itulah yang dikatakan zatnya Allah. Sedangkan zatnya Allah itulah rahasia hamba. Jangan dicari lagi. Ini yang maksud Laisa, jangan dicari. Tanpa bentuk, tanpa rupa. Dan jangan dicari. Muhammad batin itu zatnya Allah, zat Allah rahasia kita. Muhammad awal itu sifat Allah nyawa hamba. Muhammad akhir asma Allah hati hamba. Muhammad zahir af'al Allah datang dari hamba, datang dari hamba. Berarti siapa hamba? Muhammad. Siapa Muhammad? Wujudullah. Untuk memandangkan Muhammad itu dari Allah. Muhammad itu maksudnya wujudullah rahasia dari Allah. Nandai. Nah makanya dilanjut supaya bisa la ilaha illallah
dipandang kepada diri batin dipandang kepada zat sifat asma itu sudah mutlak. Melalui rasa itu. Nah, tak mencari Tuhan lagi kan? Apa dicari? Jadi sebenarnya hamba itu adalah Muhammad. Sebenarnya Muhammad adalah rahasia wujudnya Allah. Kenapa? Dengar ini. Karena Pak Ayu ini segala perbuatan itu hakikatnya perbuatan jahat. Segala asma atau nama hakikatnya adalah asma jahat. Segala sifat hakikatnya adalah sifat zat. Siapa zat itu yang dikatakan nur. Nur itulah yang bernama Allah. Makanya disambung berataan. Yang disambung kok nur zat Allah. Sama dengan nur itu ya zat itu yang bernama Allah. Belum jelas. Ini penting. Biar bila ada sepaham lurus jangan jalan mundur. Segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Ya lu katakan Allah saja. Jadi bingung. Segala asma atau nama adalah hakikatnya asma Allah. Segala sifat hakikatnya adalah sifat Allah. Boleh juga dikatakan segala af'al adalah af'al perbuatan nur. Boleh juga. Segala asma adalah asma nur. Segala sifat adalah sifat nur. Atau segala perbuatan adalah perbuatan jahat. Segala asma hakikatnya adalah asma jahat. Segala sifat adalah hakikatnya sifat jahat. Lalu orang menjadikan satu nur zat Allah. Nur itu ya zat itulah yang bernama Allah. Lalu bagaimana Tuhan? Tuhan bukan berupa nur. Tuhan juga bukan berupa zat. Dan Allah bukan Tuhan, tapi Allah nama isim ismu zat. Karena Tuhan sebenarnya tidak punya nama. Karena Tuhan tadi ingin dikenal dan ingin disebut, lalu dia nyatakan dirinya sendiri. Nah, kenyataan diri Tuhan sendiri disebut nur atau zat yang bernama Allah. Maka tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi itu kalau Tuhan sebenarnya pengarang jelaskan. Jangan nunggu ya sama orang itu. Yang terjauh itu tahun-tahun jawab apa jawabnya? Kayak ini. Tuhan bukan berupa nur, namun nur as-salawat Tuhan. Karena terdiri dari diri Tuhan sendiri. Tuhan bukan berupa zat. Justru Tuhan itu Rabbul Izzati, Tuhan sekalian zat. Jadi zat dari Tuhan. Namun zat itu as-salawat Tuhan. Allah pun hanya ta'ajub buat saya. Tapi kepalanya Allah pun bukan Tuhan, karena Tuhan sebenarnya tidak punya nama. Namun Tuhan ingin dikenal dan disebut, lalu dia nyatakan dirinya dan disebutnya nur. Disebutnya nur. Nur ini berupa zat sifat asma apa. Nah, zat sifat asma apa ini yang bernama Allah yang nur ini. Lalu kita menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, karena dia as-salawat. Walaupun Allah itu nama bukan Tuhan, walaupun nur bukan Tuhan, walaupun zat bukan Tuhan, tapi nah ini orang memahami persoalan. Kalau ada Tuhan nur,
Kalau nggak ada bertuhan dia, kalau nggak ada bertuhan nama, jujur kan? Bertuhan nama ada. Kalau sebutin lagi, sebelum sebutin ulang lagi. Kalau tadi segala perbuatan hakikatnya apa Allah atau nur ta'ala. Kalau tadi segala asma atau nama hakikatnya asma Allah. Kalau tadi segala sifat hakikatnya adalah sifat Allah. Kan itu nur. Nur itu yang jadi alam serta isi termasuk kita. Nah sekarang kita aja. Kalau begitu, yang ada pada kita makna wujudnya. Yang ada pada kita ini makna wujudnya, yakni kesempurnaan dan sifat asma apa. Sedangkan dia sifat asma apa ini nur, sedangkan dia sifat asma apa ini yang bernama Allah. Bukan kita mengatur, memang seperti itu. Ini makna wujudnya. Makanya kita menyatakan adalah maujud bihaqi Allah. Bukan berarti manusia itu bukan. Itu nur ya Allah. Ini makna wujudnya saja. Nah, ini penting kalau kita berada ada seringnya lagi tidak ada seringnya lagi pun ada sering mahaya. Jadi nah pun sudah yang ini kalau dia sifat asma apa itu nur, berarti di sini nanti padahal kayak nurun ala nuri, nurun ala nuri. Kalau diartikan cahaya di atas cahaya itu arti yang paham. Un arti maksudnya nurun ala nuri ini nanti belum paham kan supaya nyaman kan. Nur ilahi, nur Tuhan sebagai sumber dari semua makhluk. Nah, itu nur alam. Atau nanti pada nur alam itu lain. Nur alam itu tentang zat Allah. Zat Allah sebagai cahaya langit dan bumi. Cahaya itu bukan kayak cahaya lampu, bukan. Jadi yang disebut nur ala nur itu tentang zat Allah atau nur Tuhan sebagai cahaya penerang langit dan bumi. Nama ada akan meletakkan itu. Nah, maksud cahaya bukan cahaya berupa cahaya, bukan. Lalu kayak apa lawan Nabi Muhammad? Kan dulu sering katakan Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad. Nabi ini Nabi Muhammad pun berasal dari Nur Muhammad. Berasal dari Nur Muhammad. Nabi Muhammad berasal dari Nur Muhammad. Dan Nabi Muhammad menjadi suri tauladan bagi seluruh umat. Nabi Muhammad pun dari Nur Muhammad. Cuma beliau dari uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah. Ayo. Nah, kayak apa kita supaya kau memesra barang siapa yang dia dapat bisa memesrakan Nur Muhammad,
Maka sama dia baik saat itu seolah. Kenapa menggunakan seolah? Seolah dia bertemu, melihat dan wajibul wujud. Kata-kata seolah ini karena hakikat Tuhan sebenarnya itu tidak ada yang tahu. Kenapa menggunakan seolah? Supaya jangan sampai kita ini menyerupakan. Kenapa menggunakan seolah? Supaya tetap tanpa bentuk dan rupa. Jadi siapa yang ingin memasarkan rumah sama ini menghadirkan Tuhan, melihat berlimpah. Kayak apa cara menghadirkan? Melalui proses rohani. Kalau kata-katanya proses rohaninya, berarti proses perjalanan diri masing-masing, mungkin dengan memperbanyak diri. Nah, amun ulun syaratkan ini dibaca. Ini bihaqqi Muhammadin al-Haqq. Kenapa? Ini boleh dibilang syahadatnya Nur Muhammad, kesaksian Nur. Apa maksudnya ini bihaqqi Muhammadin al-Haqq? Sesungguhnya diri zahir dan batinku adalah kesempurnaan Nur Muhammad, zahir dan batin. Kenapa demikian? Kenapa? Adalah kita dengan Nur Muhammad. Bukankah Nur Muhammad dari nurnya Allah, atau Nur Muhammad dari zatnya Allah, melalui Nur Muhammad jadi semesta alam serta isi. Maka itu kita ini dengan Nur Muhammad, bahkan mengenal Allah juga dengan Nur Muhammad. Dijadikan tubuh kita dari Nur Muhammad, dijadikan ruh kita dari Nur Muhammad. Ayo nama-nama ada. Nah, dari karena itu kalimat ini bihaqqi Muhammadin al-Haqq. Sesungguhnya diriku zahir dan batin adalah kesempurnaan tajalli Nur. Itu percaya untuk subah yang hendak murid. Dari keterangan tadi, apa yang ada? Ayo, tubuh dari Nur Muhammad, roh dari Nur Muhammad, mengenal Allah dengan Nur Muhammad. Ya, kita nyata dengan Nur. Ini bihaqqi Muhammadin al-Haqq. Jadi bila ini menyaksikan. Kalau menyaksikan dalam bahasa syahadat Allah, nah itu syahadat Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad sudah zahir. Nah, jadi dia lalu syahadat zahirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sudah jadi. Nah, sebelumnya nyaksiakan nur dari lawan dirinya, bahwa dirinya adalah nur Tuhan. Ini bihaqqi Muhammadin al-Haqq. Nah, itu dibaca tentang supaya orang terpulihkan. Ya, boleh dilapar, boleh di hati, terserah. Nah, ini supaya mes, kamu sudah mesra melihat kerja bulu-bulu jadinya itu wajib wujud, wajib ada. Paham? Kita artikan satu-satuan dasar belum mau. Jadi ini kada berbentuk, kada berupa, tapi wajib wujud. Jadi wajib wujud, arti wujud ada. Nah, tadi kada berupa, kada berbentuk, ingin dikenal dalam bentuk dan rupa.
lalu sebutannya sifat. Jangan tadinya goib, asyhadu an la ilaha illallah, lalu ingin dikenal dalam bentuk dan rupa sempurna, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Allah, kementan biar dia di dunia ini suci, jangan awak sehat, diri muas, asal makrifat, ya kan? Makanya lu ketika banyak permintaan sehat afiat, raja lancar, beribadah kamu, bila yang dibagi semua tercapai, jadi sabar. Terus setelah banyak lainnya, bila yang dibagi awak sehat, raja lancar, atau ibadahnya nang lain, nang lain itu ada dua. Ada tambahan lagi, ada mencari tambahan lagi. Nah, itu maknanya beda. Kau tafsirkan kan? Kalau berkurang yang kalau berbanjir lawan dia tambahi lagi Tuhan, berarti dia menambah anak. Kalau mencari tambahan, namanya itu lagi tafsirnya. Nah, ini tafsirnya tuh. Tafsir apa dulu? Tafsir mana lain? Kalau namun itu tafsir juga lain. Ini tafsir mana lain? Tapi ini salah jawab. Ini ada dua. Bila dulu tambah lagi berarti nambah anak. Kalau mencari tambahan lagi banyak. Nah biar tahan anak. Ini udah ini dua orang bang. Nah kalau yang tiga lagi awak sihat, rezeki lancar, kau beribadah nang lain. Cabangnya ini pokoknya cabangnya ini. Ya kan? Amalan dia amalan apa ini bihaqi Muhammadin al-Haqul. Amalan siapa Muhammad? Siapa Nur? Memang Nur bukan Tuhan, tapi Nur asal Tuhan. Bukankah kita Nur itu? Makanya tadi adalah kita ini makna wujudnya. Yang berbeda kalau menyenangkan nahap di ujar orang nahap itu yakin. Ini nanti buang gaya itu kan gaya yang parah negara. Ada yakin. Bukan kalau orang keyakinan orang ini Allah. Cuma dulu berikan penjelasan. Yang diberikan penjelasan yang percaya itu mau. Ini namanya proses, melalui proses rohani, zikir. Dengan maksud apapun zikir, zikir apapun yang dia baca, yang dia lakukan, apalagi nang rekap, itu bukan maksud ada sesuatu yang dipuji, ada sesuatu yang diingat. Orang maksudnya berzikir itu satu, menguatakan nur yang pada diri, dikuatakan. Jadi orang begini mences nur. Nur itu ada di siapa sih nur? Itu mendadak dia mau binur atau gulung. Ya, jadi orang berzikir itu menguatkan nur pada diri dengan maksud memesrakan atau menghadirkan. Jadi jangan meninggalkan zikir. Suruh boleh. Mestinya wirid apa boleh ya.
jadi dapur orang lagi sekarang kan. Alasan apa? Ada yang lain itu. Kepadanya orang yang itu ada yang lain nama. Ada apa-apa. Nah itu orang maksud bikin memuatkan nurul sehingga mesra. Kalau sudah mesra maka di situ disebut menghadir. Bahkan sholat bukan makna ada sesuatu yang disembah. Bukan. Makanya dulu berapa banyak orang sembahyang menghayal. Bahkan dia mengatakan Tuhan Esa. Kenapa? Yang bayangkan sesuatu yang dibayangkan bukan Tuhan. Sesuatu yang dibayangkan berarti Tuhan Esa. Merasakan Tuhan supaya parah. Apa merasakan supaya Tuhan parah? Berarti saat ini kita berjalan ke Tuhan. Bukanlah Allah katakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika Muhammad umatmu bertanya sesuatu tentang aku kepada Allah, katakan aku dekat. Bahkan kedekatanku kata Allah dikatakan dalam ayat yang lain, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat nadimu. Itu maksudnya apa? Tuhan sudah bertajam di lawan nur. Sedangkan nur jadi jasad kita, jadi ruh kita. Mana lagi? Ujung-ujung. Jangan yang disambut dari ujung rambut sampai ujung nur ini. Nah kalau dia menghadirkan sama menghadirkan ampunnya, jelas ya? Kenapa lagi mencari Tuhan? Jadi orang sholat itu maksudnya apa? Maksud orang sholat bahwa saat itu ruh tadi memesrakan diri tadi memesrakan dengan yang punya ruh, yakni nurnya, dan nur itu memesrakan dengan yang punya nur, yakni Tuhannya. Nah sambung menyambung. Boleh ambil contoh? Tadi bila ambil contoh maksud Allah Ta'ala dengan perumpamaan ini mendekatkan paham. Ini biar jadi kalangan ada apa? Lampu ini berbeda nyala ada apa? Sambungnya apa? Aduh senang kadang sampai ke gardu, sambungannya akhirnya sampai ke gardu ya Allah. Ini sambungannya mana? Jangan ke gardu dulu. Nah sekring sambungnya penyalain. Paham kan? Nanti diri dia. Jadi anu sudah melayani mau sembahyang musuh musuhnya sembahyang bujuran biar ini lewat. Nah berselawat ada apa? Ada apa? Ini lewat ini malah selalu dibuka sembahyang lewat mencari mana ada apa? Ini yang menangayal sembahyang ini adalah berbaju 6 tangan berselawat juga tapi 6 tangan hanya salah ada orang buyar kalau konsen lagi kenapa? Cuman kira-kira ada semboyan juga nah bagi ibadah memang nyantai kenapa? Mungkin ada dia ternyata mau maksudnya bangsa makanya kayak sendiri kan kurang kawinan tidak ada masalah sih ada apa? Jalan yang tidak dijaga oleh dia jaga punya Allah ini jaga punya kalau jatuh udah mau mendului jangan bila dapat sesuatu kita nak buang dulu jangan kayak dia nih orang tua bercari dia nak bercari duit nah dan anak bini dulu menikmati kita sisanya tidak apa-apa yang lain sambil kita tadi
kita doakan ini Bapak Haji menyembelih sapi. Nah, serah. Lah, berpikir jangan merasa ada sesuatu yang dipuji. Sembahyang jangan merasa ada sesuatu yang disembah. Justru bila berpikir itu menguatkan nur pada diri. Yang bahasa kita menyes, nafsu bagiannya itu Pak, memesrakan, menghadirkan nur, memesrakan nur sama, menghadirkan dan memesrakan mengampun nur. Nah itu dihadirkan. Sayang benar gitu nih. Untuk dia mau mengaji, jangan kita mengaji itu kan kebaikan. Makanya lu kada sampai di jalan, nak berjalan dia mengaji, nak berjalan tamu, mana lagi nak berjalan rumah, pesawat, kayak bangga baju di tamuannya, muncul sampai hari-hari itu cepat. Para belajar nyada waktunya jalannya. Alhamdulillah kenyataan dari ini dihaki Muhammadin al-Haqq. Juga kayak pelagi bagaimana ini 20 tahun berjuang. Nah kayak apa lagi supaya kita memesrakan dan menghadirkan menurut mengenal memesrakan dan mensucikan diri. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang terbaik, siapa muslim terbaik, siapa mukmin terbaik? Orang yang suci hatinya. Ingat, ulun kada melemahkan, tetapi ulun menyampaikan. Hati bukan melemahkan keinginan, bukan dinilai banyak sembahyangnya, banyak puasanya, banyak ilmunya, banyak wiridnya. Hati bersih, qalbu salim, itu Nabi bacakan dan bersesuaian Quran. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Tuhannya dengan hati yang bersih, mengasihkan jalan. Nah makanya tadi kan nangkau memberasi ini lewat nur itu. Nah kalau muncul kita ini, nah lalu berasi dengan sallallahu alaihi Muhammad nurun ala nuri wa huwa rabbul arsyil azim Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin wa hudal lil mu'minin. Itu baca supaya bersih. Nah ini nanti baca di padang Arafah. Nah bila dia haji kita tahu ini amalan di padang Arafah. Kadang-kadang masih sebenarnya belum belajar belum ada. Nah secara hakikat, nah amalan orang ketika berada di padang Arafah, sallallahu alaihi Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin wa hudal lil mu'minin. Ini kan ada dalam mana sih? Dalam mana sih yang buku-buku yang diterbitkan? Ya doakan dulu mudah-mudahan sehat awal susun nifaq. Jadi karena kita belum susun itu ada yang merupakan Islam dari syahadat. Ini sampai ke hakikat syahadat. Keterangan tuntung syahadat sholat. Sholat itu nanti
dari wudhu, istinja, mandi, sholat. Nah, di dalam sholat ini ada bacaan tertentu, kemudian lagi ada wirid yang lebih daripada wirid yang sering dia dengar. Dan semua sholat-sholat sunat Allah al-Bawa'i ada, sholat sunat birrul walidain ada, sholat nur ada, macam-macam. Karena supaya sholat jenazah yang bacaannya ada sama orang lain, cuma dulu berikan dua. Nah, saya ada nama banyak tuntut malah supaya masalah puasa, masalah jamaah haji dan umrah lengkap. Ya doakan mudah saya tahu usul ini berbiar menikmati apa. Jadi anak cucu kan sepanjang umur mudah-mudahan jadi amal dia. Dia adalah wasul apa yang bawa dunia ini. Kami dulu lah yang sudah selesai mengharap ya Allah boleh dijazahkan untuk sadana kembali. Sedangkan bersihkan ini, bersihkan. Ayo, bukan memandang ibadah dia yang banyak itu ada yang bersih. Orang mengatakan apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, hanya diterima itu ikhlas yang bersih. Kalau urusan ibadahnya dijauhi, hatinya bersih. Yo. Kemudian apalagi untuk memesrakan nur tadi, menghadirkan nur supaya mesra. Maulah ada dalam proses rohaniah, jangan bahasa sekolah itu proses spiritualnya ada nampian santai itu, istilah santai itu. Makanya pepatah Arab kan memandangkan menjaga wajada adanya orang kinarana proses rohani. Apalagi aku dengan dia melebur diri dalam nur. Nah, kayak apa nih? Amun dia tidak mau melebur nur di dalam di luar negeri ini, di dalam sholat, dalam ibadah paling dilatih dalam ibadah yang mau melebur nur kayak ini ya. Lu nampilan contoh ini. Manusia insan kan terdiri daripada zahir dan batin. Yang zahir terdiri dari tubuh, hati, nyawa dan rahasia. Secara keseluruhan tubuh, awak, badan, jasad, banyaknya dengarannya supaya paham. Nah, saat dia itu cuma melihat awak, tubuh, badan, jasad, nambah bulu, bangkuli, bakuran, batulang, badarah, badaki. Nah itu lain nur. Berarti orang itu pada lembur. Itu dia. Itu dia, makanya amal ditolak Allah. Urut bukan lantaran apa ujian wa uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la habitanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ujian Tuhan dalam Quran ini maka paham ini biasa jangan menampak menangis ngeri. Yang ada paham ketawa ini ada paham apa ujian Tuhan. Sungguh telah mewahyukan
diturunkan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Siapa yang syirik ditolak amalnya, bahkan karena dalam keadaan rugi. Selama dia beribadah syirik tolak. Lain asyarakat la haulun na'alu. Kenapa? Nah, bisa sampai lawan Tuhan itu hanya yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan umurnya mungkin lain ada sampai dari Tuhan. Jelas ya? Ayo, berapa tahun itu berapa? Satu lebih dua sisi. Kalau ini ada, ayo, ada apa? Ada masalah. Cuman nilainya dia dengan maksud menampakkan supaya seorang menjadi orang ibadah ya. Tapi bila maksud dengan sendirinya ada apa? Ya beda. Nah, ditolak. Hanya yang dari Tuhan yang diterima Tuhan, yang dari Tuhan menurutnya. Hanya menurut Tuhan yang sampai lawan Tuhan. Nah, inna kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang kata kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Kalau kita nurunnya, maka akan kembali kepada nur. Namun dia kembali ke mana? Ya nang sasak tak? Saya menyuruh. Nang bahaya itu bisa digunakan lagi. Ya Allah, pembaharuan reformasi ya untuk masih lumayan ya. Mudah-mudahan istiqomah udah nama lain istiqomah dia nama lain istiqomah dan istiqomah baru sejak ini. Namun masih melihat dari jasa yang berbulu-bulu ini kayak apa menemunya? Bertahap. Jadi yang lihat sifat ini laisan. Apa namanya lihat sifat bunda? Laisan kada bentuk irada, ilmu, hayat, sama, basar, alam. Nah sifat ini, nah itu Muhammad. Nah dipadahkan rohani, karena yang disebut rohani itu ya tubuh Muhammad. Tubuh Muhammad itu bahwa ya sifat ma'ani ya sifat wujud. Nah itu laisa, kada bertolak. Tapi jangan bertahan di situ, Maka Muhammad harus mempanahkan bulan lawan-lawannya supaya bertemu kecuali kayak kok ini. Nanti ibadah ini mulai subuh ini. Siap, orang siap. Jangan nanti apa hubungan lidah. Luar lidah disuruh lagi meneter. Ini jalannya lain tidak sudah tulang disuruh jalan gerak jalan menggerak di tempat harus sambut bunyi bangsa disuruh pulang namanya lagi itu amalan dari ada Jawa timbangan ini tenang
Muhammad tadi mana lewat itu kayak apa ini? Kayak apa? Belum minta maaf sebelumnya lah, yang jangan memaksa saya. Tapi tetap lagi. Nah, ini kan ada karena itu orang. Pertama tadi dia berdiri, jangan lagi berdiri pada dua kaki, dan tidak ada. Jangan juga sampai lah di berdiri itu sudah bagus, tapi belum pas baru kamu kayak mana? Jangan mengenang lagi. Hanya itu jangan mengenang lagi. Jadi ketika kita mengenang jodoh baik lagi, nam jodoh tubuh, apa boleh berulang berulang, nam tadi sifat tubuh, udah dan seterusnya. Ketika dia jangan mengenang lagi, nah itulah semesta lawan semua. Jelaskan. Mengenang sebelumnya, sudah Allah jangan lihat lagi main kan. Sama orang berilmu atau silat jangan menyatakan jurus lagi kata berapa nanti yang perlu dinyatakan emosi kepala apa caranya sini ikut kalinya apa jangan ini kau musuh yang menyerang menurut wanita paham jangan mengenang lagi ngomong sudah jangan mengenang lagi. Contohnya mudah dia waktu memasang mobil ini yang kena kepala ada Allah mesra kadang ini yang kena kepala kadang mau itu ini dipakai radang saluran malah sebungkus lagi mbak orang halus coba mana sih tadi? Mau kabur, hilang. Iya waktu memasang baju itu yang ada anak-anak. Kata Allah, nanti biar lampu panjang. Waktu makan lampu panjang sengaja mau tak kasih dulu. Atau yang makan, promosi, bebanjir. Jelas naik kurang contoh muda kadang lagi mengenang kadang lagi ya tanpa kemana ini lagi di dalam ibadah karena di luar ibadah lo kawal yang mana nyaman bener pengayak aja ada menjadi apa namanya ada menjadi mahal ada menjadi mahal ada lagi selanjutnya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah yang perlu kita ketahui bahwa ini nama lain dari Nur Muhammad. Namun ini nama lain dari Nur Muhammad itulah yang disebut tempat ini. Sedangkan tempat atau titik atau Nur Muhammad atau sebutan Nur ini itu nama ajaran atau dari jadwal. Nah ya dulu sudah sering diamalkan ambian setiap hari sekali hendak turun karena sudah menyatakan logi Muhammad Bapak dari masyarakat dan ini daripada turun Allah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa ayat nuqasu.
Nah ini amalan dari kamu simpang itu Rasul. Kenapa? Nur itu berkata Rasulullah untuk Rasul itu maknanya Rasul itu penghubung rohani kita kepada Allah. Dengan kata lain apa? Jika tidak akan bisa kita tersambung terhubung kepada Allah kecuali melalui Rasulullah. Nabi pada wasilah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha ilaihi wasilah itu Rasulullah itu Nur. Nah ada pada ini bicara dari sungguh telah mengaruniakan, sungguh telah memberikan nikmat atas orang-orang mukmin. Apa nikmatnya? Ila ba'atha 'alaikum rasulan min anfusikum. Ketika mengutus rasul pada diri mereka masing-masing. Yang mana dia Nur itu adalah Rasul. Itu sebagai penghubung rohani kita kepada Allah. Tidak akan tersambung kepada Allah kalau tidak dengan Rasulullah. Itulah sebagai wasilah yang dimiliki dari karasinya bagus begini. Secara jasmani Rasul itu yang Muhammad bin Abdullah secara jasmani, ada paham itu. Secara hakiki, secara hakikat Rasul itu adalah nurnya Allah. Nurnya Allah yang sudah menjadi ruh dan batang tubuh. Nah makanya kan idza ba'atha 'alaikum rasulan min anfusikum. Ada Rasul pada diri kamu sendiri. Nah dengan adanya Rasul pada diri kita masing-masing, disinilah kita menyatakan untuk menghadirkan apa yang kata Allah katakan as-salatu min dzikri. Tolong minta maaf nanti ya, memahaminya lain. Orang mengartikan diri kamu sholat untuk mengingat aku kata Allah, lalu orang memadakan khusyuk. Padahal itu masih ada pertanyaan, mana mengingat? Orang tidak bisa mengingat kalau dia tidak mengenal. Betul? Dia membujurkan harus paham. Dia kalau mengingat dulu, kemudian dia mengenal, betul-betul itu semua melihat gambarnya ada tahun 2. Bagaimana bisa mengingat Allah kalau tidak kita kenal Allah? Mustahil. Nah lalu apa maksud as-salatu min dzikri? Salatlah untuk mengingat aku. Nanti yang ingatan itu nanti ini ada zat Allah, ada sifat Allah, ada asma dan amal Allah pada diri kita yang nurnya secara jumlah dan sifat asma amal itu yang nur jumlah. Jelaskan. Itu nanti nyatakan jauh bagi maknanya rumah Tuhan tak dimana di atas. Kesalahan memaknai usul kurang sembarangan. Kenapa tidak? Kalau lupa, kalau selalu ini biarnya kalau lupa. Jadi nanti dua kali sekian nomor ini dua tiga sehingga kalau saya berani apa yang
bila turun rumah langkahkan kaki, bila tujuan tinggal bus sana. Kalau rumah bila tujuan pindah ke pasar di jalan yang sedikit. Nah, bila ada tahu kampung anaknya baru cekai pocongnya. Seperti kita mana-mana juga. Yang baik benar itu belum begitu. Maksud belum ini ayo keluar rumah biasanya kita masuk rumah anak. Nah, parahnya dia tujuan baik anak atau diri salah. Cuman yang jelas kalimatnya supaya besok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ia mengatakan mesra yang tidak mesra dengan Muhammad maka dibukakan untuk melihat wajibul wajib jadinya itu nyata pada wujud. Kenapa nyata pada wujud? Bukan makhluk itu sudah menjadi alam serta isi mata yang melihat dan yang dilihat serta yang terlihat itu adalah nur. Itu adalah nur. Tentu saja kalau itu nur maka yang melihat itu nurnya saya. Kalau mungkin lagi bahasa kasarnya Tuhan melihat dirinya sendiri karena nah itu kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nyaman dan namun masuk umur ada dengar ini bilang jajak terus karena montian boleh pada bahasanya ada percaya bukan dalam daftar Al-Akbar aja kita ada kita tunggu ini kisah kiamat jadi kisah umur kisah kematian enak kodokan ya mau kada tahu tentang dunia baca yang tersebut bagaimana cerita tentang kematian bagaimana alam kubur bagaimana pada masa dan semua hari kiamat dalam kita yang dapat dia menjadi yang harus tangan tiap hari pun siap awas bilang ada badan yang berapa tapi mau kita hari-hari badan luas daripada dunia serta isi walaupun kan waktu masuk berkomentar tapi yang ada lebih lagi daripada itu sempitnya tinggal ulang kosong sesuatu coba itu yang berapa sampai orang dari ilmu itu ada jadi jangan heran kalau ada orang yang rajin mengaji tapi ada bahagia itu pertanda ilmunya ada manfaat tidak ini tanah yang jadi salami nggak dijajah berbejaan ulang badan atur ilmu manfaat ada tang saja jajah aku orang dosa tanah belum kita menjadi hari-hari itu tidak ini kan nah berdasarkan dia jejak salaman apa kada menangis lah menangis pengantin orang pengantin ini kan gembira sekali disebut ini nulis tinggal turun menangis makanan dulu turun menangis dulu yaitu makanya kalau terakhir itu apa seluruh jamaah kada menangis pengantin menangis jadi tolonglah ini dilaksikan menjaga undangan baca lagi soalnya contoh sesuai di atas sudah yang itu
ikhlas saja ya. Yang ada seluruh jamaah Abu Sayyid ayo masyarakat Muhammad karena Rasul pada diri. Makanya itu Rasul secara jasmani itu Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Secara kita Rasul itu adalah nur Tuhan, nur Rasul. Bila ba'athakum rasulan min anfusikum, banyak dari Al-Quran adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apalagi wa'lamu anna fikum rasulun. Ya yang terbaik bahkan itu nama menggunakan lawan itu tanpa itu jadi yang melihat yang terlihat itu nur. Tentu kalau itu nur itu sendiri juga nang melihat nur, nang melihat nur, nang terlihat nur sama lagi. Kalau sudah begitu Pak, nur aja lagi bisa. Nah, apalagi sedikit pun sampaikan kawan-kawan supaya bisa dihias mengekstra nur ini benar-benar baik begini. Bahwasanya kalau kita benar-benar sudah yakin bahwa tubuh atau jasad kita adalah Nur Muhammad dan roh kita adalah Nur Muhammad, inilah yang dikatakan roh yang turun melihat Allah. Ini namanya roh yang turun. Padahal Aduh ya Allah, insya Allah di sini posisi pengikut dari surga insya karena dulu lagi saja bukan yang berpaham itu. Coba perhatikan penjelasan terakhir supaya lawan dua mana tadi roh itu kan nama lain dari asal yang dikatakan dari mana? Nur Tuhan. Nah sekarang nyata roh hidup itu roh kudus. Roh hidup itu roh kudus. Kenapa? Karena terdiri dari Tuhan yang Maha Suci. Sedangkan dari Nur Tuhan yang Maha Suci jadi Nur Muhammad atau roh hidup maka disebut juga Nur Tuhan itu roh kudus. Jadi roh hidup itu nyata roh kudus. Roh kudus itu nyata lagi rohani. Apa itu rohani? Yakni tubuh Muhammad. Rohani itu nyata dan nafas. Ini tolonglah jangan sampai kita bertahan di situ. Jangan berarti nafas sholat berarti ini yang dimaksud laisa. Kalau laisa jangan lagi dicari karena sudah nyata. Dia tidak akan bisa lagi mencari ulangnya karena sudah lebur hendak dikenal, hendak disebut, hendak dikenal dan disebut manis. Jangan kalau udah ada sebenarnya bagian rasanya manis supaya dikenal, supaya disebut kayak itu betul. Maksudnya Allah dengan perumpamaan ini untuk mendekatkan paham saja. Jadi rohani
nafas ini mesra diri sesuai batin lalu dipadamkan nyawa menangi kita terhenti mengkali nyawa mati boleh tidur berarti nyawa dari nafas nafas dari rohani dari roh kudus dari roh hidayah dari nurjat Allah itu besar dengan Tuhan itu lesak jangan tahu lesak kalau langsung coba lalu ada orang-orang anti lesak ini lesak sama nang saudara dari mana kaca jangan lagi mencari pepaci atau kaca itu lagi nyata jelas kan itu lagi memang papaci lain piring lain pepaci namun yang jadi piring itu lain jangan lagi dicari lalu umpamanya papir ini hamba papir ini makhluk kemana yang mencari pepaci sama si hamba mencari Tuhan kenal ini maka akan bertemu mengenai dalam kemudian sudah itu ada pernah ada pintar benar kemana yang mengenal ini supaya mengenal pepacinya akan diri silakan nyawa saudara sampai nyawa apa nyawa itu Muhammad dan Muhammad ini rahasia diri Allah itulah jadwal bila di dunia tidak kenal maka Tuhan di dunia masih ada apa? Nanti yang kenal Tuhan di dunia yang ada kayak itu pada kumpul nanti kenal gimana bisa berubah keyakinan Tuhan juga memandang wujud kata itu dia masih memandang nambah mulu bahwali orang berulang nah itu nanti yang pada ya betul ini orang seperti yang maaf berbicara berarti paham dari mahal terakhir sementara oleh karenanya Bapak Ibu sekalian ini ada yang mengatakan hadis ada yang tidak tapi kita tidak bahas anak Abdul Allah kemudian aku bapak sekalian wa adamu Abdul Basar dan Adam bapak sekalian biasa sedangkan biasa Adam langsung terbit dari tanah dari air dari angin dari api sambung lagi supaya sampai ke api dari nur insan dari nur Adam dari nur Muhammad dari nur jadi Allah sampai jangan lagi memandang berburu jangan lagi memandang tanah ini sampai ada sampai dari ketahan bahkan tanahnya yang jadi tanah mau muncul biasa ada dari tanah air api terus dulu tanah dari air dari angin dari api dari nur insan
pertama jadi karena awal ini ya, jadi karena awal masyarakat anu bagi jadi kata banyak artinya bagi kata banyak keakuan apa benar beberapa tahun tahun lalu melihatnya berlapas anu jahainya apa namanya ada pokok di album kalawasan berikutnya bilang nah kayak itu dia kalawasan memakai ini nah takui itu nama pun kata baju lalu nanti memeriksa ayo jangan bahasa Inggris lah wasi bahas bertasga nah ada itu ada bos-bos kan bocor malah itu ya amunnya biar saya ya pelan-pelan tadi juga sudah dua memberikan kian amalan salawat aja dan anda boleh ini di Haji Muhammadin Al-Fatihah amalan hampir rutinkan karena sudah mengetahui nur tadi jadi berarti sallallahu alaihi wasallam nah itu paling pendek anak disambung boleh sempurna Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin wa hudan lil namun itu dulu Bapak Ibu yang sekalian yang memuliakan yang bisa disampaikan mohon maaf pada dasar kelas dasar kelas dan penyampaian mudah-mudahan ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Terima kasih kepada